Halo semua ibu yang sudah gabung, sesaat lagi kita akan memulai keseruan acara pada pagi hari ini ya. Nah, saat acara dimulai nanti kita akan mute audio ibu semua dan ibu juga udah bisa menggunakan background Zoom yang udah dikirimkan sebelumnya melalui email oleh My Baby. Ikuti acara sampai selesai ya Bu, karena pagi ini kita akan belajar dan masak seru bareng ABC Cooking Studio dan para ibu lainnya. Stay tune! Udah siap mandi? Udah. Hati-hati licin. No worry. Nggak pedih di mata kan? No worry, kan pakai My Baby. My Baby Hair and Body Wash teruji klinis, merawat rambut dan kulit dengan lembut untuk bayi dan newborn, dan melindungi dari kuman. Bikin mandi bebas worry. Baru varian Sweet Floral. Tiap si kecil habis mandi, suamiku pasti ngingetin. Pakai My Baby ya, biar harum. Temen aku juga ngingetin, Pilih bedak yang teruji klinis. karenanya aku pilih My Baby Powder Telon Plus. Pertama di Indonesia dengan keharuman minyak Telon Plus My Baby. Lembut di kulit dan harumnya juara. Memang My Baby kepercayaan ibu cerdas. Halo, selamat pagi ibu semua. Selamat datang di My Baby University 2021 Experience Class. Perkenalkan, saya Firnanda Rizky dari My Baby yang akan menjadi MC ibu pada hari ini. Nah, ibu udah gak sabar ya mau masak-masak ya? Nah bu, gak kerasa ya? Ternyata pandemi yang udah berjalan ini udah mau hampir 2 tahun. Selama hampir 2 tahun ini, ibu dan keluarga pastinya pernah nih merasakan yang namanya work from home, school home from home, dan juga kegiatan from home lainnya. Nggak jarang ibu jadi orang yang paling sibuk di rumah karena anggota keluarga, dan bahkan ibu ya kalau misalnya ibu juga bekerja di luar, yang tadinya beraktivitas di luar rumah pilih jadi beraktivitas di dalam gitu. Nah, nggak jarang ibu juga jadi orang yang paling sibuk nih supaya anggota keluarga juga tetap bisa happy di rumah dengan cara banyak hal gitu. Salah satunya mungkin adalah dengan memasak makanan kesukaan para anggota keluarga, dan ibu jadi punya hobi baru mencari menu-menu seru yang disukai sama si kecil gitu. Nah, ibu jangan takut kehabisan ide karena kali ini melalui Experience Class My Baby University 2021 Happy Cooking Session, My Baby mau mengajak ibu untuk dapat menu inspirasi baru dan juga masak-masak seru bareng ABC Cooking Studio dan para ibu lainnya gitu. Selain itu, sebelumnya aku mau ngingetin juga, mau infoin kalau misalnya kita selama kelas berlangsung akan ada IG Story Review Competition. Ibu sedang mengikuti My Baby University Experience Class kita hari ini. Jadi nanti sambil kelas ibu silakan IG Story dan di post, nanti di akhir acara kita akan ada pemenang. Nah, nanti post IG Story-nya itu jangan lupa tag @mybabyid dan juga @ABC Cooking Studio _ID. Ini udah muncul di layar ya. Ibu silakan dilihat dengan hashtag #mybabymuniversity selama kelas berlangsung. Karena di akhir kelas kita akan ada hadiah untuk 5 ibu beruntung yang post IG Story Review paling seru dan paling inspiratif, dan mendapatkan 3 uang elektronik senilai Rp300.000 serta 2 paket spesial dari My Baby. Jangan lupa juga untuk screenshot momen-momen seru di kelas ini, karena ini akan menjadi salah satu syarat dan ketentuan ibu nanti ikut video competition My Baby University 2021 untuk jadi the next Duta Ibu Cerdas My Baby. Nah, sebelum kita
melangkah lebih jauh ya Bu ya. Ada yang mau menyapa ibu-ibu dulu nih hari ini? Yuk kita saksikan dulu sambutan dari Kimberly Rider, brand ambassador dari My Baby. Hai Ibu, selamat pagi. I'm Kimberly Rider, aku adalah brand ambassador My Baby. Selamat datang di Experience Class Series My Baby Momversity 2021. My Baby Momversity mendukung para ibu untuk terus belajar dan menginspirasi serta menikmati peran dalam parenting, terutama di tengah ketidakpastian keadaan seperti sekarang ini. Di My Baby Momversity 2021 ini, ibu bisa langsung belajar dari expertnya di kelas Financial Clinic, Sensory Play, dan Happy Cooking Session bersama dengan ibu-ibu lainnya di seluruh Indonesia. Ikuti ketiga kelasnya dan jangan lupa ikuti video competitionnya untuk menjadi the next Duta Ibu Cerdas My Baby. And now, enjoy the class. See you, bye-bye. Oke, Ibu, seperti yang akan kita bahas pada kelas pagi ini, aku adalah seorang istri yang juga mengerti bahwa pandemi ini membawa banyak banget kebiasaan-kebiasaan baru di rumah gitu. Aku yang tadinya kalau masak tuh seadanya, semenjak pandemi dan anggota keluargaku di rumah, aku juga jadi pingin masak-masak, jadi punya hobi baru gitu. Jadi kadang aku tuh ngelihat inspirasi menu-menu masakan lewat internet dan lewat media sosial. Tapi nggak jarang juga masakan aku kurang memuaskan gitu, karena aku kurang mempelajari tekniknya juga gitu. Nah, tapi di kelas kali ini My Baby mau mengajak ibu masak bareng, ya nggak cuma diajarin langkah-langkahnya aja, tapi juga tekniknya. Nah, seru kan? Jadi ibu bisa jadi chef andal di rumah. Hari ini kita akan masak 2 menu ya. Kita akan masak menu savory, yaitu shepherd's pie atau potato meat pie, dan ada juga menu sweet macam mouse cheesecake. Nanti ibu akan pilih menu sesuai sama yang ibu pingini. Nah, kelas ini akan dibimbing langsung oleh Febri Sensei dan Anissa Sensei. Kita kenalan dulu yuk, kita lihat profilnya. Nah, jadi Mas Febri Sensei ini adalah Assistant Studio Manager dan Trainer Supervisor dari ABC Cooking Studio. Mas Febri Sensei ini specialty-nya adalah bread master, dan juga cooking. Jadi nanti kita akan ditemani oleh Febri Sensei untuk kelas savory atau shepherd's meat pie. Nanti bareng aku juga ya di kelas itu. Kemudian di instructor kedua kita punya Anissa Sensei yang merupakan instructor dari ABC Cooking Studio, dengan specialty-nya adalah cake master dan juga wagashi. Jadi buat ibu-ibu yang nanti milih menu macam mouse cheesecake, nanti juga akan belajar bareng sama Anissa Sensei. Nah, untuk kenalan lebih jauh tentang ABC Cooking Studio, mending kita panggilin langsung aja kali ya Febri Sensei-nya ke sini. Yuk, ya Mas Febri, silakan Mas. Yuk berkenalan. Halo Mbak Nanda, halo ibu-ibu. Halo. Nah, Febri Sensei nanti mau akan memperkenalkan sedikit ya tentang ABC Cooking Studio. Oke, dipersilakan Febri Sensei. Oke, terima kasih Mbak Nanda. Selamat pagi ibu-ibu. Perkenalkan saya Febri, saya dari ABC Cooking Studio. Oke, jadi mungkin saya boleh tanya dulu nih, ibu-ibu di rumah mungkin ada yang tahu tentang ABC Cooking Studio? Oke, mungkin beberapa ibu-ibu di rumah sudah ada yang tahu tentang ABC, mungkin ada yang belum. Jadi izinkan saya perkenalan sedikit tentang ABC Cooking Studio. ABC Cooking Studio adalah salah satu modern baking dan cooking yang ada di Jepang. Jadi kita berasal dari Jepang sudah sejak tahun 1985. Nah, jadi sudah cukup lama di Jepang sendiri, dan kita juga cukup banyak di Jepang dan tersebar di prefektur Jepang. Sejauh ini kita ada 127 studio yang ada di Jepang. Dan selain di Jepang sendiri, kita juga ada beberapa studio yang ada di negara-negara lain. Oke, seperti di China, Hong Kong, Taiwan, Korea, lalu ada di Asia Tenggara juga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan juga Indonesia. Oke, lalu apa saja sih yang bisa dipelajari di ABC Cooking Studio sendiri? Kita ada beberapa kelas seperti ada baking, seperti bread dan cake, lalu kita juga ada cooking, dan kita juga menyediakan kelas-kelas yang bisa diambil oleh anak-anak di usia 4-8 tahun, yaitu adalah kelas kids, dan juga ada Japanese Traditional Sweets, yaitu adalah wagashi. Ya, jadi mungkin ibu-ibu di rumah jika mau mempelajari menu-menu tersebut, jadi ada 5 menu yang kurang lebih 5 courses yang bisa diambil di ABC Cooking Studio. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kita ada 2 studio sejauh ini, ada di Central Park Studio dan ada di Senayan City.
Jadi mungkin ibu-ibu bisa mengambil di Center Park atau Senayan City jika ingin tahu lebih lanjut. Ya, kurang lebih seperti itu Mbak Nanda, perkenalan dari ABC Cooking Studio. Jadi nanti ibu-ibu kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa mampir ke ABC. Oke, terima kasih banyak ya Febri Sensei. Nanti kita akan bareng sama Febri Sensei lagi ya di kelas Febri ya. Nah, terima kasih untuk perkenalan singkatnya. Ibu-ibu, terima kasih Mbak Nanda. Lagi, Ibu-ibu udah nggak sabar ya mau masak kan? Nah, jangan lupa juga disiapkan bahan-bahan yang tadi yang sebelumnya udah My Baby kirimkan gitu. Di situ udah ada bahan-bahan dan preparation yang sudah bisa ibu mulai siapkan kalau ibu mau masak bareng sekalian nih sekarang. Nah, untuk ibu yang ingin bertanya seputar menu masakan kita pagi ini di kelas, ibu boleh langsung kirim pertanyaan ibu di kolom chat ya Bu. Nanti karena pertanyaan-pertanyaan ibu akan dijawab langsung oleh Febri Sensei dan Anissa Sensei. Nah, setelah ini ibu akan kita ajak ke breakout room. Jadi nanti masing-masing ibu akan memilih breakout room menu yang ibu pilih gitu. Nah, kalau ibu bisa lihat di layar ini udah ada mekanisme breakout room. Jadi nanti untuk ibu yang mau memilih kelas bareng Febri Sensei untuk menu savory yaitu shepherd's pie atau potato meat pie, ibu silakan klik menu yang savory. Kemudian untuk ibu-ibu yang memilih untuk menu matcha mousse cheesecake dengan Anissa Sensei itu sudah bisa memilih menu di breakout room. Kalau ibu pakai layar PC, ibu silakan lihat di pojok kanan itu ada kotak segi 4 Bu. Diklik aja join breakout room. Kemudian kalau ibu pakai handphone joinnya itu juga bisa. Di pojok kiri atas itu juga ada tab untuk breakout roomnya. Jadi ibu silakan memilih. Kita akan ketemu di breakout room selanjutnya. Selamat pagi. Oke, nah sekarang kita ada di kelas suite nih. Jadi ibu pastiin ibu tidak salah masuk kelas karena di sini ada saya Asti dan juga Saya Anissa. Iya, dan aku bareng sama Anissa Sensei hari ini kita ada di kelas suite. Kita mau bikin matcha mousse cheesecake ya. Jadi pastiin ibu tidak salah masuk kelas. Kita ulang lagi, kita hari ini ada di kelas suite akan bikin matcha mousse cheesecake ya. Oke, nah sebelum mulai aku mau ingetin nih buat ibu-ibu semua. Pasti nanti pada saat kelas ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya, misalnya kayak lagi ngeliat proses masaknya gitu, terus kayak penasaran deh ini gimana itu gimana, bisa langsung tanya aja di kolom chat, nanti pertanyaannya akan aku bacain dan akan langsung ditanyain ke Anissa Sensei. Iya. Nah ibu-ibu jangan lupa ibu-ibu untuk pin layar yang ada muka kita berdua ini ya, di pin menjadi layar utama supaya ibu bisa jelas ngelihat muka kita berdua, bukan dek, supaya ibu bisa jelas ngelihat proses masaknya nanti ya. Oke, nah sebelum mulai aku mau nanya dulu nih, ibu-ibu di rumah udah pada siap-siapin belum bahan-bahannya? Kemarin pada saat daftar kita udah kirimkan melalui email, itu ada list bahan-bahan yang harus disiapkan. Jadi ibu-ibu bisa langsung prepare nih semuanya sekarang. Kayak di sini kita udah siap nih semuanya, udah komplit ya.
nanti kita akan mulai masak bareng-bareng. Atau kalau buat ibu yang kayak aku nggak sempet nih nyiapinnya kemarin gitu karena rempong apa segala macam, nggak apa-apa. Nanti ibu-ibu bisa kayak nonton aja dulu, lihat step by stepnya. Nanti ibu-ibu bisa recook after this ya. Karena nanti kita juga akan kasih summary step by stepnya seperti apa, bahan-bahannya seperti apa. Nah, kayaknya udah pada nggak sabar ya, Anissa nih kita kayak mau mulai dulu. Tapi aku mau ngingetin dan juga sekalian mau nanya, ibu-ibu udah pada cuci tangan atau belum ya? Jadi pastiin tangannya bersih. Tadi kita berdua udah cuci tangan. Tapi sebelum mulai, walaupun udah cuci tangan, kita tetap mau bersihin tangan kita pakai hand sanitizer. Nah, aku sekalian mau ngasih tahu ya, ini adalah produk terbaru dari My Baby Kids. Jadi ini hand sanitizer antibakterial yang diformulasikan khusus buat anak-anak nih ibu-ibu. Jadi dipastikan aman karena tidak mengandung alkohol, alias alkohol yang kita pakai ini 73% natural alkohol dan juga mengandung aloe vera, jadi ini aman buat kulit si kecil ya. Langsung aja kita pakai ya kan, ini aku pakai dulu, lalu Sensei Anissa, terima kasih. Oke, nah ini kita pakai kayak di semua bagiannya dan ini wanginya enak banget ibu-ibu, jadi kayak si kecil pasti suka. Plus desainnya ini Doraemon juga ya kan, jadi pasti ini si kecil tuh pasti gemes gitu. Nah, jadi tadi aku juga udah kasih tahu ini formulanya aman untuk anak-anak dan juga yang pasti buat ibu-ibu juga bisa pakai sekalian gitu. Oke, kalau tadi tangannya udah bersih, sekarang kita bersihin dulu nih area masaknya ya kan. Pakai produk yang ini nih, My Baby Antibacterial Cleaner. Nah, jadi di sini kita produk ini tuh diciptakan untuk membersihkan area solid ya. Jadi kayak contohnya meja gitu. Ini aku semprot-semprot. Selain untuk area solid, ini juga bisa dipakai untuk membersihkan alat-alat makan si kecil nih Bu gitu. Nah, ini kita lap aja, boleh pakai tisu, boleh pakai lap. Jadi kayak biar area masaknya tuh dipastikan higienis ya kan. Nah, selain juga tadi aku bilang ini bisa dipakai buat alat-alat makan anak, ini tuh food grade. Jadi dipastikan aman dan juga dia mengandung chamomile. Nah, ini juga efektif membunuh bakteri dan juga kuman. Oke, kayaknya nih udah pada nggak sabar nih ya, Sensei mau pada mulai masak. Jadi kayak tadi udah aku bersihin areanya, kita juga udah cuci tangan, udah pakai hand sanitizer. Jadi kayaknya kita udah bisa langsung mulai. Langsung mulai nih? Ya, boleh. Silakan. Oke, selamat pagi ibu-ibu semua di rumah. Perkenalkan nama saya Anissa Sensei. Maka hari ini kita mau bikin matcha mousse cheesecake. Sebelum kita mulai, saya mau kasih lihat dulu untuk bahan-bahannya. Jadi ibu-ibu di rumah juga mungkin bisa sambil nyiapin ya. Oke, pertama seperti namanya matcha mousse cheesecake. Jadi kita butuh matchanya dulu. Nah, nanti kita juga ada buat isiannya, kita hari ini pakai marshmallow. Dan juga nanti untuk crushnya kita di sini ada tepung, ada whole wheat, ada butter dan juga ada gula. Dan hari ini juga untuk cheese-nya kita pakai mascarpone cream cheese dan juga nanti kita butuh fresh cream. Nah, selain bahan-bahan yang tadi, ini juga salah satu bahan pentingnya yaitu kita butuh gelatin. Nah, ini untuk ibu-ibu yang nyiapin di rumah, jangan lupa untuk di blooming dulu karena gelatin ini dia perlu proses untuk pengembangannya. Kalau di resepinya sih dia udah ada, kira-kira gelatinnya butuh 6 gram dan juga untuk air dinginnya butuh 24 mili. Nah, jadi ini jangan lupa di blooming dulu ya ibu-ibu. Jadi nanti kalau kita udah mau bikin, nanti tinggal siap dipakai. Oke, selain untuk bahan-bahannya, saya juga mau ngasih tahu untuk nanti alat-alat yang digunainnya. Pertama kita butuh bowl juga. Dan ini kita siapin buat ayakannya. Untuk ibu-ibu di rumah boleh pakai ayakan yang mana aja. Nggak perlu yang seperti ini juga, ini cuma buat nyaring nanti tepungnya aja. Dan juga kalau misalkan ibu-ibu di rumah ada scraper, ini juga boleh dipakai. Karena nanti kita untuk kampasnya nanti kita langsung pakai scraper. Jadi nanti kita nggak pakai mixer dulu. Oke? Sama nanti boleh siapin juga untuk spatulanya buat aduk-aduk. Spatula yang dipakai juga boleh yang mana aja, nggak masalah. Oke, Mbak Asti, kita bisa langsung mulai? Bisa langsung mulai. Nah, matcha mousse cheesecake nih, kayak sahabat si kecil tuh adalah yang manis-manis ya. Jadi kayak anak-anak itu kayak ada yang sweet tooth, ada yang savory tooth gitu ya. Kebetulan anakku dua-duanya. Dua-duanya. Jadi kayak kalau misalnya dibikin yang sweet ya memang ada momen dimana dia pasti suka banget makanan yang manis-manis gitu ya. Jadi kayaknya nih ibu-ibu, kalau misalnya ibu-ibu ikutan kelas yang ini dan juga nanti recook,
ini aku jamin pasti laris dimakan di rumah, ya kan? Nah, plus juga si matcha mousse cheesecake ini ibu-ibu bisa recook kalau ada kayak special occasion kayak birthday atau misalnya mau celebrate sesuatu, daripada beli kayaknya akan lebih berkesan kalau ibu bikin sendiri deh. Bener banget. Oke. Nah, mungkin sambil Sensei masak-masak, aku nanti sambil mau nanya-nanya ya, karena ternyata udah lumayan banyak nih pertanyaan yang masuk gitu. Oke. Nanti ibu juga boleh nanya-nanya juga ya. Oke, silakan. Oke, pertama sekarang kita mau bikin crumb crush-nya dulu, itu nanti buat base-nya sendiri. Nah, untuk crumb crush-nya hari ini kita mau bikinnya dari awal. Mungkin kalau misalkan ibu-ibu di rumah nggak ada oven, nanti mungkin bisa diganti, bisa pakai biskuit yang dihancurin, terus nanti boleh pakai butter. Oke. Nah, biskuitnya apapun. Boleh pakai mungkin biskuit kesukaannya si kecil di rumah, atau mungkin keluarga-keluarga di rumah yang mana aja boleh dipakai. Kayak crackers gitu ya. Biasanya mau yang gandum juga boleh, yang kayak manis biasa juga boleh, dia nggak masalah. Oke, untuk pertama karena hari ini kita mulainya dari awal, aku mau buka dulu untuk butternya. Kita butuh 15 gram butter. Nah, untuk butter ini kalau bisa jangan dikeluarin sebelum mau bikin. Karena dia kalau bisa sih harusnya enaknya tuh masih keras-keras gitu. Karena kita bikinnya pakai tangan, jadi biar nggak terlalu lengket. Jadi ibu-ibu di sini kita berusaha semaksimal mungkin untuk minimum alat-alat nih ibu-ibu. Jadi biar ibu-ibu tidak ada keterbatasan nih, misalnya kayak aduh aku nggak punya ini di rumah, aku nggak punya ini, tenang. Kita akan ajarin tekniknya gimana caranya bikin pakai alat yang seminimal mungkin. Benar sekali. Nah, terus kalau udah butternya dikeluarin, kita mau masukin gulanya, kita masukin 15 gram gula. Untuk gulanya sendiri boleh pakai gula apa aja. Iya. Kalau udah, sekarang kita mau cacah dulu untuk gula sama butternya sampai jadi bagian-bagian kecil. Jadi ini nanti basic crumbs-nya. Kalau ibu-ibu di rumah nggak ada scraper, mungkin boleh pakai spatula atau pakai sendok juga bisa, pakai garpu juga bisa. Jadi yang penting dia cuma sampai jadi bagian-bagian kecil aja dan gulanya dia tercampur sama butternya. Gulanya ini gula pasir biasa kan ya Sensei ya? Iya, kita kalau di sini pakainya caster sugar, tapi kalau mau pakai granulated sugar itu juga boleh. Bedanya cuma di ininya aja, di teksturnya. Teksturnya? Iya. Sedikit lebih halus ya? Iya, benar sekali. Oke. Cuman kalau ibu-ibu di rumah punyanya granulated sugar yang lebih besar juga dia nggak apa-apa. Cuman paling nanti ada lebih krenyes-krenyes sedikit rasanya. Jadi ibu-ibu kira-kira abis ini udah pada siap ya recook ya, karena ini resepnya kita sudah pilihkan yang gampang tapi pastinya juga disukain sama si kecil gitu. Iya. Oh, jadi dia karena tadi teksturnya masih agak keras gitu ya. Iya. Jadi dia akan kayak gerendel-gerendel gitu ya. Jadi ini juga mempermudah biar dia nggak makin lengket. Oke. Oke. Nah, dia cuma sampai kayak gini aja. Jadi kalau misalkan ibu-ibu lihat, dia itu kayak cuman kecampur sampai butiran-butiran doang. Iya, jadi kayak si gula-gula yang tadi dia udah masuk ke dalam butternya. Kalau udah, sekarang kita tambahin garam dulu. Garamnya cukup a pinch aja, cuman bikin tambah gurih sedikit. Jadi kayak ditabur-tabur tabur-tabur gitu ya. aja. Sensei, aku tadi mau nanya dong, tadi butternya itu salted atau unsalted? Kita di sini pakainya unsalted butter. Cuman kalau ibu-ibu di rumah mau pakai salted butter juga boleh. Cuman bedanya kalau di kue biasanya kita pakainya unsalted. Jadi kalau emang mau ditambah asin, tinggal tambahin gula aja. Oh, tambah asin, tambah gula. Salah, tambah garam. Iya. Karena biasanya kalau udah salted butter, dia kan udah ada rasa asinnya. Kita udah nggak bisa adjust lagi. Gitu. Nah, ini kalau udah tambahin garam, sekarang kita mau tambahin bahan keringnya. Di sini kita punya tepung. Tepungnya kita pakai yang proteinnya rendah. Protein rendah. Iya, jadi tepung cake. Silakan. Jadi kita pakainya tepung cake supaya nggak ada glutennya. Glutennya tidak terlalu banyak karena semakin tinggi proteinnya, maka glutennya juga akan semakin tinggi. Jadi biar dia nanti teksturnya lebih crumbly. Nah, ini sebenarnya ilmu baru juga nih ibu-ibu ya buat aku, karena aku tuh walaupun suka masak ya, tapi tuh aku hampir nggak pernah bikin cake gitu.
Kenapa? Karena menurut aku cukup tricky dan cukup challenging ya kan. Nah, dan aku juga baru tahu ternyata tepung itu tuh ada macam-macamnya gitu. Iya. Ada tepung yang protein tinggi, ada tepung yang protein rendah. Nah, untuk cake kita pakai yang tepung protein rendah. Iya, sebenarnya tergantung dari tekstur yang mau kita ciptainnya nih, Mbak. Karena kalau misalkan kadang-kadang kalau bikin brownies mau kayak dia lebih gooey, lebih stretchy, itu boleh dipakainya setengah-setengah. Tepung protein rendah dan protein tinggi. Oke. Gitu. Tapi karena kita tekstur yang mau didapetinnya lebih crumbly, nah jadi kita pakainya yang cake supaya dia teksturnya lebih patah-patah. Oke. Jadi pakainya tepung protein rendah ya? Iya. Nah, untuk tambahan tepungnya sendiri kita pakai whole wheat. Nah, ini sebenarnya untuk whole wheatnya sendiri dia cuma nambahin wangi aja. Nanti kalau misalkan ibu-ibu di rumah masaknya pakai whole wheat, nanti kecium pas udah keluar dari oven dia kayak wanginya bener-bener beda banget. Langsung menggugah. Iya. Sama dia bikin warnanya lebih cantik. Nah, oke. cuman jangan sedih kalau misalkan nggak ada karena kita pakai cuma sedikit juga. Ini boleh diganti ke tepung biasa aja. Oke. Jadi nanti yang 10 gram ini boleh dimasukin ke tepung yang tadi, jadinya 35. Oke, jadi ini tadi juga bahannya kalau misalnya memang ibu kesulitan mencari, boleh bu pakai tepung biasa aja. Tadi cuma 10 gram ya. Iya. Nah, ini kalau udah ini kita ayak dulu. Nah, ini kalau bikin di rumah kuenya terigunya jangan lupa diayak ya. Ini supaya kayak menyaring gumpalan-gumpalan dan yang tidak diinginkan. Karena biasanya kalau tepung lama itu suka banyak kayak binatang-binatang kecilnya. Bener yang terbang-terbang gitu ya. Betul-betul. Oke. Nah, by the way, Sensei kalau misalnya di rumah aku nggak punya ayakan kayak gini, aku bisa pakai saringan biasa gitu nggak sih? Oh, tentu bisa banget. Cuman pastiin aja si bolongan-bolongan itu yang kecil. Oke, jadi yang paling kecil ya? Jangan yang kecil-kecil banget juga Iya. sih. Nanti nggak turun. Kira-kira yang kayak segede berapa ya ini ya? Oke, kayak saringan teh. Kayak sih, gitu kayak ya? saringan teh. Oke. Jadi biar dipastikan tepung yang turun itu sudah tersaring dan benar Iya, lembut ya. benar sekali. Oke. Sip. Kalau udah ini sama kayak tadi, ini kita cacah-cacah lagi sampai dia kecampur. Gampang banget kan, Mbak? Benar. Oke. Oke, nah ini untuk ibu-ibu di rumah yang mungkin nanti pakai cookies atau mungkin kayak biskuit yang dihancurin. Biasanya untuk 100 gram biskuit itu pakai 25 gram melted butter. Jadi nanti ibu-ibu boleh dicacah dulu nih, di crush dulu untuk biskuitnya. Nanti butternya boleh di melted dulu. Terus nanti boleh diaduk biar nanti dia ngikat. Nanti tinggal dicetak aja. Di meltednya mungkin bisa kayak dimasak di kompor atau di microwave Iya. gitu ya. Oke. Yang penting dia leleh aja. Tadi 20 gram butternya itu timbangan berarti masih dalam bentuk blok gitu ya? Iya, Oke. itu kita timbang aja, terus nanti boleh tinggal dilelehin. Oke. Nah, ini juga mungkin jadi pertanyaan dari ibu-ibu juga nih. Misalnya dalam keadaan darurat nih, nggak ketemu si butter gitu ya. Boleh nggak sih diganti sama margarin atau mentega gitu? Untuk margarin sendiri boleh, cuman biasanya kan kalau margarin dia udah ada rasa asinnya ya, dan gurihnya dan lumayan strong juga. Tapi sebenarnya kalau misalkan nggak ada banget optionnya, boleh dipakai. Cuman takutnya sebenarnya dia kayak mengganggu rasa yang nanti bakal kita add. Kayak misalkan untuk saat ini kita pakainya yang matcha. Takutnya kalau pakai margarin dia ganggu rasa dari matchanya. Karena kan margarin dia lumayan strong ya untuk rasa dan wanginya. Iya. Oke. Jadi memang sangat disarankan ya ibu-ibu pakainya butter. Banyak sih sekarang di supermarket juga udah ada di minimarket juga mungkin sudah bisa ibu-ibu temui ya. Oke, dan dicacah sampai seperti ini. Dia jadi kayak pasir, kayak gumpalan-gumpalan gitu juga sih. Masih menggumpal tapi sudah lebih halus dari yang tadi Iya, ya. benar sekali. Nah, ini tinggal kita taruh di baking tray-nya dan ini kita bakal bake juga. Nah, untuk bakingannya ini ibu-ibu di rumah boleh preheat dulu ovennya untuk di 180 derajat. Nah, ini boleh menggunakan tangan. Ini tinggal kita ratain aja. Ini harus diratain supaya nanti matangnya rata. Karena kalau misalkan dia gumpal gitu aja, nanti dalamnya nggak matang, luarnya dia udah berwarna coklat. Walaupun teksturnya menggumpal Bu, tapi tetap harus diratain. Iya. Oke. Nah, jadi tadi preheat 180 derajat itu selama berapa lama?
Oke, biasanya kalau di oven ibu-ibu mungkin bisa 10 sampai 15 menit. Oke. Jadi pastiin aja ovennya udah panas dulu. Jadi jangan dingin-dingin langsung dimasukin. Nanti nggak matang soalnya. Jadi sambil preparation tadi mungkin pas ibu-ibu nyampur-nyampur bahan tuh kan ada 10 menit, ibu-ibu udah bisa preheat ovennya dulu ya. Iya, benar sekali. Dan ini untuk ovennya bentar banget, dia cuma 7 sampai 8 menitan. Oke. Jadi mungkin ibu-ibu di rumah kalau ovennya mungkin beda, ini boleh jangan ditinggal lama-lama ya, karena nanti tiba-tiba dia gosong. Jadi mungkin boleh dilihat-lihat dulu untuk 5 menit pertama, nanti tinggal di-add lagi untuk 1 menit atau 2 menit seterusnya, sampai warnanya kecoklat. Oke, sekarang kita baking dulu yuk. Oke. Nah, sekarang sambil nunggu crumb crush-nya matang, kita mau siapin dulu nih untuk matcha paste-nya. Nah, untuk matcha paste sendiri, kita sekarang mau bikin dari powder, kita butuh 5 teaspoon, dan itu tinggal di-add aja sama air panas 2 tablespoon. Jadi 5 sendok teh matcha powder ditambah 2 sendok makan air hangat tadi ya? Iya, benar sekali. Nah, itu tinggal diaduk aja. Nah, untuk yang nggak tahu, ini matcha beda ya ibu-ibu dengan teh hijau. Dia sama-sama teh hijau jenisnya, cuman untuk matcha sendiri dia itu dibedain dari kadar oksidasinya. Makanya kalau ibu-ibu perhatiin, matcha cenderung warnanya kayak hijaunya tuh lebih pekat. Sedangkan kalau teh hijau biasanya yang suka dicelupin buat minum teh. Nah, kalau misalkan untuk matcha sendiri, dia penggunaannya si powdernya harus dikasih air dulu dan diaduk gini aja. Jadi kayak dibikin benar-benar jadi cair gitu ya? Iya. Nah, untuk matcha sendiri ini adalah jenis teh hijau yang sangat terkenal di Jepang. Iya, jadi selain untuk kayak bahan tambahan untuk makanan, biasanya untuk pewarna juga. Jadi kadang-kadang suka dipakai untuk campuran soba, atau enggak es krim, atau juga kue, dan untuk wagashi. Nah, mungkin nih buat ibu-ibu, aku mau cerita sedikit. Di sini aku udah nyium wanginya tuh enak banget. Mohon maaf ibu-ibu, mungkin kalau di rumah sambil masak bisa sambil dihirup-hirup ya. Aduh, enak banget wanginya, kayak belum jadi aja udah pengen ngabisin. Gimana? Ya. Oke, nah Sensei aku tadi mau nanya dong. Tadi kan ovennya sudah di preheat 180 derajat selama 10 menit. Nah, terus sekarang lagi di oven itu selama berapa lama? Nah, ini tadi aku masukinnya 8 menit dulu. 8 menit. Iya, jadi nanti setelah 8 menit kita juga harus cek warnanya. Karena biasanya oven itu beda-beda. Jadi kayak tergantung dari mungkin pakai ovennya apa, atau misalkan biasanya beda oven juga dia beda suhunya. Iya, jadi sama-sama 180 derajat gitu. Jadi biasanya kita cek-cek dulu ya, daripada nanti takutnya gosong. Nah, sama ini, mungkin ada beberapa ibu-ibu yang di rumahnya tuh nggak punya oven gitu. Kayak ada opsi nggak sih? Nah, itu tadi Mbak Asti, kalau misalkan nggak punya oven, aku saranin pakai crumb crush yang dari biskuit. Oh iya benar. Iya, itu sama-sama enak. Rasanya juga kayak sama-sama nggak beda jauh sama yang kita bikin hari ini. Oke, untuk matchanya dia cuma jadi seperti ini aja. Jadi dia udah dissolve bareng, udah jadi cair. Nanti ini tinggal kita campurin ke dalam cream cheese-nya. Oke. Sip, sambil kita nunggu, kita nanti mau siapin dulu untuk si mousse-nya, untuk cream cheese mousse-nya. Ya, mungkin ibu-ibu belum tahu kalau misalkan mousse itu dia artinya katanya busa. Busa. Iya, jadi dia itu si busanya terjadi dari kocokan, mungkin ada yang dari meringue atau enggak putih telur sama gula, ada juga yang dari krim kocok atau whipping cream. Nah, busa itu yang dibilang mousse. Jadi sebenarnya mousse itu adalah teksturnya. Jadi mousse itu adalah teksturnya. Kalau misalnya kayak sponge cake gitu-gitu ya berarti bolu gitu ya? Iya, sponge cake juga sama, dia bolu juga, tapi dia itu cara pembuatannya dari telur yang bakal kita kocok sampai dia ada busa-busa kecilnya. Jadi makanya kalau misalkan dipotong dia kayak ada bolong-bolong kecil-kecil. Nah, kayak gitu.
Nah, untuk hari ini cream cheese yang kita pakai itu pakainya mascarpone. Mascarpone. Iya, dia biasanya keju asal Italia yang dia lebih biasanya commonnya itu dipakai untuk tiramisu. Oke. Iya. Kalau misalnya kayak aku ke supermarket gitu ya, biasanya tuh cuma ada cream cheese biasa tanpa tahu jenis cheese-nya tuh apa gitu. Itu bisa juga atau gimana? Nah, bisa juga, cuman kalau yang aku saranin nih pakainya dia yang emang udah jadi krim. Jadi jangan pakai keju lembaran atau keju yang diparut gitu. Iya. Sebenarnya aku saranin lebih enakannya pakai mascarpone karena mascarpone ini dia lebih lembut. Dibanding cream cheese lain gitu iya, ya. Dan dari rasanya kalau mascarpone itu dia lebih light, lebih ringan. Kalau misalkan cream cheese dia tuh lebih asin. Iya sih, memang karena kan biasanya dia peruntukannya kayak buat roti iya. gitu ya. Atau emang dessert-dessert yang dia emang udah ada rasa asinnya. Kalau ini biasanya keju mascarpone tuh lebih ada sedikit rasa manisnya. Jadi makanya cocok buat menu sweet hari ini ya. Iya, cuman sebenarnya kalau misalkan nggak ada keju mascarpone, karena mascarpone lumayan agak susah dicari juga. Nah, ini boleh pakai cream cheese aja. Cream cheese ya. Iya, dia juga sama. Mungkin nanti gulanya boleh di-adjust lagi. Iya. Karena dia sendiri udah ada rasa manisnya itu ya. Iya, kalau ini kita nanti bakal pakai si gulanya cuma 50 gram aja. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir kalau misalnya kayak kesulitan mencari mascarpone gitu ya, mascarpone cheese. Sebenarnya mungkin kalau ibu-ibu belinya online gitu ya di marketplace itu pasti ada sih di toko-toko kue gitu ya. Atau kalau memang dirasa aduh susah nih nemunya gitu, bisa diganti pakai cream cheese yang bisa ibu-ibu cari di supermarket terdekat. Iya, benar sekali. Nah, ini sebelum kita mulai, sekarang aku mau lelehin dulu untuk gelatinnya, karena gelatin ini harus dalam keadaan leleh. Karena kalau misalkan dia nggak leleh, nanti dia jadi gumpal. Iya. Nah, ini untuk ibu-ibu sendiri, untuk hari ini kita pakainya gelatinnya itu yang powder, dan ini halal ya. Karena kebetulan kalau gelatin yang dia nggak ada logo halalnya, dia terbuatnya dari tulang babi. Iya, tapi hari ini kita pakainya dari tulang ikan. Jadi mungkin ibu-ibu di rumah boleh cek-cek dulu ya. Nah, ini kalau misalkan gelatinnya tadi setelah kita bloomingin, sebenarnya kalau adonannya panas, ini boleh langsung dimasukin kayak gini aja. Tapi karena kita adonannya dingin, maka ini harus dilelehkan dulu biar dia menyatu sama adonannya. Gitu. Oke, ini aku mau lelehin dulu sebentar ya. Oke, untuk pelelehan gelatinnya sendiri boleh di mana aja, nggak perlu di microwave, mau di atas double boiler juga boleh. Yang penting hati-hati karena dia juga gampang gosong. Double boiler tuh berarti kayak kita panasin air panas di atas kompor terus ditaruh gelas gitu ya? Iya, benar sekali. Biasanya kalau misalkan pakai double boiler, hati-hati juga karena dia nggak boleh terlalu kepanasan, jadi nggak boleh sampai boiling banget, mendidih banget. Jadi cukup cair aja? Cukup cair aja. Langsung gitu. Iya. Nah, udah ada pertanyaan nih dari Ibu Dian Triiswandari. Kalau gelatinnya bisa diganti apa ya Kak? Karena agak susah nih nyarinya. Oke, sebenarnya gelatin sendiri bisa diganti sama agar-agar, tapi pastinya teksturnya akan sedikit berbeda. Karena kalau gelatin dia ngejelify-nya itu agak lebih halus. Jadi fluffy gitu ya? Iya, jadi kalau misalkan dimakan dia kayak meleleh di mulut. Sedangkan kalau agar-agar seperti yang ibu-ibu tahu, kan dia jadi kayak jelly kan. Jadi otomatis dia bakal lebih keras. Gitu. Oke. Jadi ibu-ibu aku yakin ya hari gini tuh semuanya nggak ada yang susah ya. Karena semuanya udah bisa dicari pakai handphone ya kan. Jadi kayak bisa langsung beli bahan-bahannya semua di marketplace atau di supermarket. Semuanya bisa dibeli online atau ya langsung ke supermarket terdekat gitu. Oke, sekarang kita tunggu sebentar sampai emang crush-nya matang dulu. Nanti baru kita assembly dulu untuk bawah kuenya ya. Karena untuk si cream cheese-nya sendiri kan dia ada gelatinnya. Jadi dia bakal gampang ngeset. Iya, jadi kita harus siapin dulu untuk cetakannya sama crumb crush-nya. Kalau udah baru kita boleh bikin untuk isiannya. Gampang ngeset tuh alias kayak gampang nyatu gitu ya? Iya, benar sekali. Karena gelatin kalau panas dia kan meleleh tuh. Tapi kalau misalkan dia kena dingin sedikit, pasti dia langsung kayak ngikat. Nah,
ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Cita Ayu. Iya. Keju mascarpone bisa diganti apa ya, Mom? Soalnya nggak ada keju mascarpone. Tadi kita bisa ganti pakai cream cheese. Iya. Nah, ini untuk yang udah kita pakai cetakannya, kita cuman pakai plastik Nika aja. Ini ukurannya 12 cm. Oke, tapi diameternya ya. Diameternya. Cuman kalau ibu-ibu di rumah mau bikin yang lebih kecil atau lebih besar itu juga boleh. Tinggal nanti mungkin dikaliin aja untuk resepnya. Adonannya. Oke, baik-baik. Gitu. Ini juga ada pertanyaan dari Ibu Anggi Terubianti. Biskuitnya bisa pakai apa aja ya? Mungkin boleh diulang lagi nih, Sensei? Iya, jadi kalau ibu-ibu di rumah yang mungkin gak mau ribet, gak mau kayak gini-gini nih, ini bisa diganti pakai crumb crushnya dari biskuit. Biskuitnya di rumah boleh dipakai yang apa aja. Boleh cracker. Iya, atau biskuit gandum. Iya, biskuit gandum atau apapun dihancur-hancurin aja. Iya, dihancurin sampai dia butirannya halus, terus nanti boleh ditambahin sama melted butter. Biasanya perbandingannya kira-kira si biskuitnya 100 gram, untuk melted butternya 25. Oke. Jadi Bu, gampang semuanya, ini ada kayak menu alternatifnya, bahan alternatifnya ya. Jadi tadi kalau nggak mau repot manggang-manggang bisa langsung pakai biskuit aja. Oke. Nah, ini untuk biskuit yang udah matang, dia bisa hasilnya sama kayak crumb crush yang biskuit yang dihancurin. Iya, karena ini bakal kita hancurin juga. Oke. Wah, ini wanginya udah enak banget sih. Kayak semua bahan yang tadi dibikin wanginya sangat amat habisin. Beda banget kan kalau pakai whole wheat, ada kayak bau-bau kayak gimana gitu. Nah, ini karena kita masih panas, kita tunggu sebentar karena kita juga mau masukin dia ke atas plastiknya. Takutnya kalau terlalu panas nanti dianya melting. Si plastiknya ini ya? Iya, jadi kita tunggu sebentar ya. Nah, sekalian juga nih Sensei ada yang nanya dari Ibu Nurul Siswanti. Preheatnya tadi, ovennya itu di preheatnya itu pakai api atas, bawah atau gimana? Api atas bawah. Jadi double Bu. Iya. Bawah, ya. Karena kalau misalkan dari api atas aja, otomatis atasnya bakal gosong, tapi bawahnya belum mateng. Iya. Jadi biar lebih stabil, mungkin api atas bawah aja boleh dipakai. Iya. Oh, jangan lupa, biasanya kalau oven-oven di rumah suka ada fan-nya juga. Nah, ini kan kalau ibu-ibu lihat dia kayak teksturnya kayak pasir ya. Nah, jadi mungkin fan-nya jangan lupa di oven. Karena kalau enggak dia bisa bertebaran kemana-mana. Jadi berantakan. Iya. Oke, ini kita hancurin. Kalau udah, ini boleh langsung dimasukin ke dalam cetakannya. Bentar ya. Nah, boleh ya, Sensei aku sambil nanya-nanya lagi nih. Boleh dong. Banyak yang penasaran. Boleh. Nah, apa sih bedanya margarin dan butter dan mentega? Mungkin tadi kita udah sempat jawab di awal, cuma nggak apa-apa kali ya, boleh apa-apa. Mungkin ada yang ketinggalan. Oke, dari awalnya sendiri untuk butter dia bersifatnya lebih hewani. Iya, jadi dia bener-bener dari fatnya, dari lemaknya binatang-binatang kayak sapi. Iya. Tapi kalau misalkan margarin itu atau enggak mentega, margarin sama mentega tuh sama. Nah, itu dia bersifat lebih nabati. Jadi memang dari tumbuh-tumbuhan gitu. Dari tumbuh-tumbuhan. Jadi makanya kenapa ya kalau misalnya kayak ada anak kecil yang GTM gitu atau kayak gimana nih caranya supaya anak aku berat badannya nambah gitu kan dari makanan. Nah, suka tuh ibu-ibu dokter itu ngeresepin kayak pakai butter, kasih butter karena memang dia mengandung lemak hewani yang tadi disampaikan oleh Sensei ya. Jadi itu ibu-ibu bedanya antara butter dan juga margarin atau mentega. Jadi margarin atau mentega adalah sama, tapi kalau misalnya butter itu dia berbeda karena dia dibuat dari lemak hewani. Iya. Oke, jadi ini di bejek gitu nah ya. Ini kita mau bikin crushnya untuk si bawahannya. Ini boleh agak ditekan-tekan biar dia kayak padat. Nanti soalnya musnya bakal kita tuangin ke sini biar dia nggak tumpah juga. Jadi ini pastiin dia padat banget. Sebenarnya kalau ibu-ibu di rumah nggak mau pakai si Nika ini, boleh langsung bikinnya di loyang juga boleh, atau mau bikin di piring juga boleh. Jadi di
Iya. Terus sampai dia padat ya. Wah, kebayang sih nih aku nanti teksturnya tuh pasti bawahnya tuh kayak crunch gitu ya. Iya. Aduh. Enak banget pasti. Oke, ini yang perlu dipastiin adalah pinggirannya sebenarnya. Oke. Karena kalau misalkan pinggirannya bolong, wah udah banjir bandang. Bener-bener, jadi dipastiin rapat ya ibu-ibu ya, kanan kirinya semuanya, permukaan sekelilingnya itu rapat. Terus dia ditekan sampai benar-benar rata dan juga padat di bagian bawahnya. Nah makanya aku tadi saranin mungkin ibu-ibu yang nggak mau ribet boleh pakai ramekin aja, atau mungkin pakai piring. Jadi kan betul. Otomatis dia nggak mungkin kemana-mana tuh. Benar-benar. Nah ada pertanyaan nih dari Ibu Camelia Indri. Baiknya diaduk itu pakai mixer atau manual? Terus baiknya didiaminnya berapa lama ya? Nah, kalau misalkan untuk tadi pembuatan krem crushnya sendiri, untuk yang saat ini kita bikin lebih enakan itu pakai tangan. Ya? Kenapa? Karena kan kita mau ngeraih tekstur si crumble ini nih, yang kayak pasir-pasir tadi. Otomatis kalau misalkan pakai si mixer, dia nggak akan bisa jadi kayak gini. Otomatis dia bakal jadi gabung semuanya. Gitu. Tapi jangan sedih juga, kalau misalkan mau pakai mixer, boleh. Cuma nanti abis ini, mungkin harus boleh ditumbuk-tumbuknya lebih ini lagi, lebih kerjaan lagi. Oke. Jadi ibu-ibu sebenarnya ini cara yang kita lakuin sekarang nih kayak the best stepnya sih gitu ya. Jadi kayak semuanya kita awalnya tuh pakai tangan dulu, tapi kita juga punya mixer. Nanti kita tunggu mixernya akan dipakai buat apa. Tapi kayak sekarang bikin kue itu kan sama dengan kayak olahraga ya ibu-ibu ya. Jadi kayak olahraga tangan dulu nih kita sekarang, manual ya. Iya, tapi ini kan nggak susah juga, Basti. Kalau Mbak Cil dia tadi nggak pakai tenaga sama sekali, cuma kutuk-kutuk gitu doang. Kadang tuh ya ibu-ibu, aku paham sih concern ibu-ibu tuh terkadang mungkin bukan cuma tenaga ya, tapi waktunya. Ya kan? Iya. Aduh, nggak punya waktu lama nih, kayak cuma punya waktu sekian menit atau sekian jam gitu. Tapi kayak pengen buat sesuatu yang enak buat anak-anaknya gitu. Oke, nah ini untuk bawahannya udah jadi, untuk biskuit base-nya ini tinggal kita taruh dulu. Oh iya, dan tadi buat pertanyaan yang kedua, didieminnya berapa lama sih? Asal dia nggak terlalu panas aja. Jadi paling kira-kira 5 menitan atau mungkin 10 menitan, dan tapi jangan didiemin terlalu lama juga karena kita butuh si butternya itu untuk ngikat nanti bentuknya. Karena kalau misalkan terlalu dingin otomatis dia udah nggak mau ada pengikatan lagi tuh. Jadi kayak basah-basah dia juga lebih enak buat diratainnya. Jadi 5 menit cukup ya? 5 menit cukup. Oke. Nah, selanjutnya sekarang kita mau bikin mousse cheesecake-nya. Nah, di sini tadi yang udah aku kasih tahu, kita udah ada mascarpone-nya. Oke, dan untuk mascarpone-nya kita tinggal tambahin 50 gram gula. Oke. 50 gram gulanya nih gula castor tadi ya? Iya, gula castor sugar. Nah, ini boleh kita mix sampai dia bener-bener smooth banget. Oke, ini kita mix sampai dia smooth dan kalau bisa sampai si gula-gulanya itu sedikit agak lebih hancur. Nah, jadi kalau enaknya pakai caster sugar karena dia butirannya itu halus, maka dia kayak lelehnya juga lebih cepat. Nah, mungkin ibu-ibu di rumah kalau yang pakai yang butirannya lebih besar, mungkin boleh di mixnya agak lebih lama aja. Jadi tetap bisa, cuman dia agak lebih sedikit lama. Ini buat ibu-ibu yang tadi nanya pakai mixer, sudah dipakai buat yang barusan ya, buat nge-mix si gula dan juga keju mascarpone-nya itu. Iya. Jadi, tapi kalau untuk part ini nggak bisa manual ya? Bisa juga. Kalau misalkan mau manual, mungkin ibu-ibu mixernya lagi rusak di rumah, boleh pakai balloon whisk.
Oke, yang kayak adukan telur itu? Iya, benar. Atau mungkin kalau misalkan mau pakai spatula kayak gini juga bisa, cuma otomatis dia lebih bertenaga harus ya ngocoknya. Karena dia maunya halus seperti ini. Jadi terkadang ya ibu-ibu, masak itu tuh bisa jadi salah satu stress relief kita ya. Karena Iya. kan kebayang ya, maksudnya ada momen dimana kita tuh pengen menikmati momen waktu kita lah gitu, bisa me time gitu. Nah, masak nih bisa jadi salah satunya loh gitu. Nah, kalau misalnya tadi ibu ngerasa kayak, aduh lagi emosi banget, mungkin bisa ngaduk ini, ya kan? Iya. Tersalurkan tenaganya. Iya. Oke, nah ini kalau misalkan si cream cheese-nya itu udah halus, ini boleh langsung dimasukin si matcha paste-nya. Nah, ini juga jangan sedih. Mungkin kalau misalkan mau diganti, boleh diganti pakai cocoa powder. Nah, itu cocoa powdernya boleh kayak tambahin kayak tadi. Jadi kayak cocoa powdernya 5 teaspoon ditambah 2 tablespoon untuk si air panasnya. Oke, jadi pokoknya konsepnya Bu, mau pakai powder apapun, misalnya anakku nggak suka matcha, anakku lebih suka coklat, oke, tadi bisa pakai cocoa powder, 5 sendok teh, lalu dicampur dengan air hangat 2 sendok makan. Iya. Jadi sampai bentuknya dia kayak cair tapi kental gitu. Cair tapi kental, gimana tuh? Oke, nah ini warnanya nanti akan jadi warna hijau. Iya, benar sekali. Matcha. Ini kalau udah tinggal kita aduk lagi. Oke, nah sekarang warnanya udah menarik banget nih. Nah ini jangan lupa untuk pinggir-pinggirannya harus di scrub dulu, karena biasanya pinggiran itu nggak kena. Ya nggak kena mix. Nggak kena mixernya. Benar-benar. Masih banyak yang putih-putih gitu ya pinggirannya. Bisa pakai spatula, terus dirapihin dulu. Terus ini kita kocok lagi pakai mixer. Oke, sip, sampai kayak gini. Oke, nah sekarang ini yang ngejadiin si hidangan ini jadi mousse, yaitu fresh creamnya. Fresh cream. Iya. Kalau fresh cream sih udah gampang ya Bu dicarinya. Iya. Di pasar atau di supermarket tuh udah banyak banget sih. Nah ini kita masukinnya 2 kali, jadi kayak kita masukin setengah, kita aduk nanti terus sisanya. Sebenarnya biar gampang 200 ml. Iya, sebenarnya dimasukin setengah-setengah supaya lebih gampang tercampur. Oke. Kalau udah, tinggal tadi kita masukin gelatin yang emang udah kita lelehin ya. Oke. Dia udah lebih mengembang gitu ya sekarang. Iya, jadi lebih moussey sekarang teksturnya. Betul. Oke. Nah ini jangan lupa di mix lagi. Pakai spatula ya. Iya, biasanya suka banyak yang nggak campur soalnya Benar, kalau benar. cuman pakai mixer aja. Oke. Oke, nah ini teksturnya jadi kayak gini nih, ibu-ibu nih. Jadi dia kayak lebih kental. Nah, oke. Kalau udah, sekarang kita mau masukin ke cetakannya. Oke. Ini boleh kita ratain sedikit. Oke, nah untuk hari ini kita isiannya sendiri ada marshmallow. Nah, untuk isiannya boleh diganti pakai apa aja. Mungkin ada anak-anaknya di rumah yang suka Oreo, atau mungkin biskuit-biskuit lainnya, boleh dipakai.
kalau kayak almond Boleh, gitu boleh. ya? Tapi kalau misalkan almond atau kacang-kacangan boleh di bake dulu ya sebelumnya. Oke, harus di bake. Iya, karena kan ini kita no bake kan Betul. untuk si cheesecake-nya sendiri. Jadi mungkin boleh di bake dulu biar nanti rasa almondnya nggak anyep ya. Iya. Oke. Nah, ada pertanyaan nih dari Ibu Diantri. Iya. Ini dikonsumsi si kecil dari usia berapa ya baiknya? Sebenarnya sih selama anaknya udah bisa makan ya. Iya. Karena kalau misalkan ibu-ibu lihat kita di sini nggak pakai bahan-bahan kayak pengembang atau mungkin kimia-kimia lainnya sih enggak. Oke. Jadi bahannya tuh emang benar-benar simple, hanya tepung, terus Iya. tadi keju, fresh cream ya kan. Terus ya ini tadi ada marshmallow. Mungkin buat yang kayak ibu-ibu belum mau anaknya makan yang terlalu sweet kayak marshmallow kan manisnya lumayan gitu. Mungkin ya tadi bisa diganti sama crumble cookies gitu ya. Iya. Banyak lah gitu kan. Atau enggak kacang-kacangan juga boleh atau buah-buahan kering. Buah-buahan kering. Iya. Iya. Oke. Oh, jadi 2 lapis Iya, ya. jadi nanti biar dari dalam ada kayak 2 layer yang ada marshmallow-nya. Oke. Marshmallow-nya boleh yang kayak warna-warni ya? Boleh banget. Ini boleh dikreasikan bebas. Sesuai dengan kesukaan si kecil. Iya. Karena emang anak-anak tuh kan kadang suka kayak lebih tertarik sama yang warna-warni. Warna-warni. Gitu kan. Oke, nah sisanya ini tinggal kita masukin aja. Jadi memang bertahap ya ibu-ibu masukin adonannya ini nggak langsung kayak sekali brok gitu ya, tapi kayak ini tadi 3 lapis ya, kayak 3 kali. Oke. Tapi itu juga bisa disesuaikan di rumah. Benar. Oke, sambil juga ada pertanyaan dari Ibu Citra Ayu. Kejunya apa bisa pakai spready cheese alias keju oles? Nah, kalau untuk keju oles sendiri kan biasanya dia udah rasanya udah lebih strong ya sebenarnya. Mungkin ibu-ibu di rumah bisa sesuaikan mau dicampurnya dengan rasa apa sih gitu. Mungkin kalau misalkan matcha, kalau misalkan si kejunya lebih strong gitu takutnya nabrak soalnya. Iya. Karena kalau mascarpone sendiri dia rasanya lebih netral. Jadi mungkin bisa dicampurin sama yang rasa-rasa lain juga boleh. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Rati Ultra Vansiana. Mau tanya, kira-kira untuk bikin matcha mousse cheesecake ini estimasi total waktunya berapa lama sampai jadi? Ini tadi mungkin sekitar 30-45 menit ya untuk pembuatannya. Cuman tergantung juga karena untuk habis ini kita bakal masukin dia ke freezer. Untuk proses dia lebih kayak dinginnya dan dia untuk kayak lebih firm juga, lebih padat. Oke. Tadi dilap dulu ya biar cantik biar cantik dong. Nah ini sudah beres. Ini bakal kita masukin dulu ke freezer supaya dia lebih firm lagi dan lebih enak untuk dimakannya. Nah ini dimasukin freezer kira-kira sekitar 10-15 menit. Cuman tergantung juga dari freezernya masing-masing. Kebetulan mungkin kalau ibu-ibu di rumah kayak freezernya udah penuh, otomatis bisa lebih lama. Jadi tergantung juga. Nanti disesuaikan aja. Tinggal kita pegang-pegang sedikit. Kalau dia udah firm, boleh keluar. Oke, ini aku masukin dulu ya. Oke. Itu berarti harus di freezer ya, nggak boleh di chiller alias kulkas bawah. Sebenarnya kalau di chiller aja boleh, cuman otomatis dia makan waktu yang lebih lama. Dan kebetulan kalau tadi di sini kita kan pakainya kayak mika plastik tuh. Jadi kita butuh dia lebih firm biar copotnya lebih cantik. Oh bener, jadi nggak ada yang nempel-nempel ya nanti. Iya bener banget. Cuman kalau mungkin di rumah ibu-ibu bikinnya cuman diramekin aja, itu boleh disesuaikan. Boleh ditaruh aja di chiller sekitar mungkin ya taruh sejaman. Nanti sampai dia agak firm bisa langsung dimakan gitu aja. Aku paham banget nih pertanyaan tadi dari Ibu Rati ya, karena ya itu tadi ibu-ibu tuh kalau masak mikir kayak berapa lama ya ini bisa selesai gitu. Nah kalau misalnya tadi ibu kayak punya waktunya terbatas nih kayak kayaknya harus istirahat dulu deh nanti mau masak buat makan siang anakku atau kayak mau nyusuin anakku gitu ya. Mungkin bisa taruh di chiller aja karena tadi bisa sejam ya. Tergantung juga sama situasi di rumahnya sebenarnya. Oke, tadi ada pertanyaan juga nih dari Ibu Kamelia Indri ya. Ada alat pengganti untuk bentukannya nggak sih?
bentukan yang tadi bulatnya kita tadi. pakai Mika itu ya. Kalau Boleh misalnya mau pakai diganti. loyang aja yang ada di rumah, itu Oke. boleh disesuaikan. Biasanya kalau misalkan baking nih, jangan dibuat pusing. Benar. Karena baking itu kan bikin happy. Nah, pakai aja yang apa yang di rumah. Benar. Nanti juga pasti asal dibuatnya pakai cinta, rasanya juga pasti bakal enak. That's why ibu-ibu, kenapa nama kelas kita tuh adalah Happy Cooking. Karena kita tuh pengen ibu-ibu di sini tuh merasakan ambience dan juga perasaan yang menyenangkan saat masak gitu. Jadi terkadang tuh banyak ibu-ibu yang kayak aku nggak mau masak karena itu bikin aku kayak makin capek, pusing gitu. Nah, berarti mungkin ibu-ibu harus mencoba untuk menikmati prosesnya ya. Iya. Gitu. Jadi biar perasaan setelah selesai masak itu tuh seneng gitu. Biasanya kalau masak jangan dibawa pusing, jangan dibawa Bener. stres. Kalau bahan-bahannya nggak ada, pakai aja yang ada. Bener. Iya. Oke. Nah, sambil nunggu, berarti kita sekarang ini tinggal nunggu. Tinggal nunggu aja. Adonannya keras ya. Iya, benar. Nah, ibu-ibu mungkin aku juga mau cerita. Jadi nanti kalau misalnya masakannya itu udah selesai, terus tadi kan kita kayak pakai banyak bahan-bahan, alat-alat gitu ya. Alat-alatnya itu bisa dibersihin pakai ini nih, ibu. Kita punya My Baby Bottle Nipple and Accessories Cleanser ya. Jadi ini memang diciptakan untuk membersihkan alat-alat makan si kecil gitu. Gak cuma alat-alat makan, ini juga bisa digunakan untuk membersihkan mainan-mainan si kecil. Plus kita tuh formulanya food grade, jadi ini juga bisa digunakan untuk mencuci buah, sayur gitu ya. Karena kan di era pandemi kayak sekarang gitu ya, ibu tuh apa-apa serba parno ya kan. Jadi kayak, aduh aku habis beli ini di supermarket, aku habis beli ini di pasar gitu ya. Kira-kira bersih nggak ya gitu, buah lah atau segala macam gitu. Tenang aja, ibu bisa bersihin semuanya. Si sayur dan juga buah-buahan ini pakai si My Baby Bottle Nipple and Accessories Cleanser ini. Ini sudah teruji food grade. Nah, sama satu lagi nih ibu-ibu, aku mau kasih tahu My Baby punya hand and mouth extra thick wipes. Nah, kenapa kita sebut hand and mouth? Karena ini diformulasikan untuk bisa mengelap area-area mulut dan juga bisa mengelap juga peralatan makanan si kecil gitu ya. Karena ini sudah teruji food grade dan juga ini wanginya enak banget. Ini wanginya tuh adalah menggunakan wangi mango flavor. Jadi mungkin Sensei mau coba? Boleh. Ini dia kayak wanginya tuh wangi enak banget ya. Seger banget Seger ya. banget. Jadi kayak ini biasanya kan si kecil tuh kalau misalnya kayak makan suka berantakan apa segala macam gitu ya. Balik lagi jangan stres, jadi ibu bisa bersihin mulutnya dia, tangannya dia, terus habis itu juga area yang bekas dia makan dan juga peralatan makannya itu pakai My Baby Extra Thick Wipes yang hand and mouth ya. Ini wangi banget sih. Enak banget Iya. kan? Oke, nah Sensei ada yang mau dijelasin lagi atau kita boleh nanya-nanya lagi? Mungkin ibu-ibu di rumah yang mau tanya-tanya untuk resepi yang tadi kita bikin atau mungkin tips and tricks mungkin baking kue di rumah, boleh langsung tanya aja. Oke. Pas banget nih, udah ada yang nanya dari Ibu Yonisri. Bubuk gelatin itu seperti apa ya bentuknya? Bubuk gelatin yang kita pakai itu bentuknya kayak sebelum di blooming tadi pakai air dingin, bentuknya kayak gula. Oke. Jadi kayak pasir gitu. Pasir. Nah, untuk gelatin sendiri dia ada dua tipe. Ada yang gelatin bubuk, ada juga yang gelatinnya lembaran. Biasanya yang kotak-kotak gini. Nah, itu cara penggunaannya juga beda ya. Jadi kalau misalkan yang bubuk, itu biasanya udah ada takaran untuk airnya. Yang tadi aku bilang, perbandingannya 1:4. Nah, tapi kalau misalkan untuk yang dia lebih ke lembaran, itu hanya butuh dicelupin aja ke air dingin sampai dia soft bentuknya. Nah, itu boleh langsung diambil, diperas, terus kita langsung masukin. Nah, jadi airnya nggak dipakai kalau misalkan yang untuk yang sheetsnya. Ya, oke. Kita sambil nunggu ibu-ibu. Mungkin masih ada yang mau nanya lagi? Ibu-ibu silahkan. Kita sambil. Tadi kita habis masak.
mau ke toilet gitu ya, kayak sebelum dia duduk di toilet umum gitu, aku selalu semprot. Terus dia kayak abis pegang sesuatu atau dia mau pegang sesuatu, barangnya itu selalu aku semprot. Jadi kayak anytime anywhere selalu semprot. Berarti produk My Baby ini cocok banget ya. Benar, dan selalu ada di tas pasti. Oke, kita balik lagi nih, ada pertanyaan. Untuk alternatif dari fresh creamnya bisa pakai apa aja ya, dan untuk takarannya bagaimana? Ini pertanyaan dari Ibu Nurul Siswanti. Bagaimana nih Sensei? Oke, nah untuk fresh creamnya yang tadi sebenarnya sayang banget itu nggak bisa digantiin sih, karena untuk fresh creamnya itu yang membuat nanti si adonannya jadi lebih fluffy. Kalau yang tadi ibu-ibu lihat dari teksturnya. Cuman sebenarnya ada juga cara lain untuk bikin mousse itu dari meringue. Meringue itu dia dari putih telur dan juga gula. Dia juga sama bisa bikin ngembang teksturnya. Cuman minusnya adalah dia kan tidak matang ya. Jadi sebenarnya nggak baik untuk anak-anak atau mungkin ibu yang lagi hamil gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan yang lebih safety, menurut aku lebih enakan pakai fresh cream. Dan kalau nggak ada opsi lain, boleh dicoba untuk yang pakai meringue tadi yang putih telur dan gula. Gitu. Nah, Sensei aku mau nanya juga nih, kalau misalnya kayak aku ke supermarket, itu tuh kayak di area fresh cream, itu banyak pilihan fresh cream. Ada yang cooking, terus ada yang gambarnya tuh kalau cooking bener-bener kayak masakan gitu. Iya. Terus ada yang cake gitu. Nah, itu perbedaannya apa sih gitu? Oke, sebenarnya perbedaan untuk krim sendiri itu ada di kandungan fatnya atau di kandungan lemaknya. Nah, sebenarnya kalau misalkan ibu-ibu lihat, itu kan terbuatnya dari susu ya semuanya. Nah, kalau susu biasanya kalau ibu-ibu lihat dia tuh fatnya sekitar 10 atau paling kayak 15-an, 10-15% aja. Nah makanya kalau susu, kalau di whip dia nggak akan ngembang. Karena fatnya nggak ada. Nah sedangkan semakin ke sini kayak cooking cream biasanya fat kontennya sekitar di 20%. Jadi kalau dilihat dia lebih creamy, tapi kalau misalkan di mix juga dia nggak ngembang. Karena yang buat mengembang itu adalah lemaknya, dia ngunci air bubble yang tadi kita kocok. Jadi dia ngembang. Sedangkan untuk fresh cream sendiri biasanya itu di sekitar di 35%. Si kandungan lemaknya itu iya. Jadi semakin tinggi kadar lemaknya, dia akan lebih stabil kalau kita mix. Dia akan semakin mengembang. Tapi ada minusnya juga. Kalau misalkan cooking cream itu bisa kita masak lama-lama, panas-panas dia nggak pecah. Sedangkan semakin tinggi fatnya, kalau kita masak dia jadi pecah. Itulah mengapa ibu-ibu kalau misalnya kita kebanyakan makan cake, kita bisa lebih cepat gendut. Karena lemaknya banyak. Benar. Jadi tadi Ibu Nurul jawabannya adalah bisa digantikan, tapi hasilnya tidak sempurna seperti kalau menggunakan fresh cream. Dan balik lagi, fresh cream itu juga ada macam-macam nih. Ada cooking cream dan juga ada fresh cream. Pastikan ibu pilih yang fresh cream ya. Yang whipping cream. Yang whipping cream, dimana yang kandungan lemaknya itu lebih banyak lebih daripada tinggi. cooking cream. Iya, nah itu juga tuh yang suka salah soalnya. Karena banyak banget nih member-member di sini yang kayak, oh iya saya udah beli whipping cream, tapi masalahnya kok di whip nggak ngembang-ngembang. Ternyata setelah dicari tahu dia pakainya cooking cream. Iya. Oke, berarti penting juga nih ibu nanti pada saat mau beli bahan, baik itu online ataupun langsung datang ke supermarket, dibaca baik-baik. Karena jangan sampai masakannya gagal karena salah bahan. Iya, benar banget. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Dian Tri Iswandi. Sebaiknya ini dibuat untuk sekali penyajian atau kalau ada sisa dan nggak habis itu bisa disimpan di kulkas lagi nggak? Nah sebenarnya untuk mousse cake sendiri kalau ibu-ibu lihat dia tuh kan banyak banget kandungan waternya ya, airnya. Jadi biasanya dia paling lama dimakannya selama 3 hari. 3 hari, Iya, itu kayak paling enaknya. Nanti biasanya kalau udah seminggu dia masih tetap bisa dimakan, cuma lama-lama makin kering. Karena kadar airnya dia udah terserap sama kulkas di rumah. Iya, benar-benar. Makanya jadi kayak kurang fluffy gitu ya. Iya, jadi kayak rasanya tuh kayak kering seret gitu. Benar. Ada pertanyaan nih. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya, karena kita udah mau jadi nih kayaknya ya kan. Ini dari Ibu Citra Ayu. Kalau whipping cream bubuk apakah bisa digunakan? Whipping cream bubuk juga bisa digunakan. Cuman sebenarnya kalau whipping cream bubuk dia itu dari nabati juga. Jadi dia bukan fat hewani seperti whipping cream yang kita pakai saat ini. Dari rasa dia juga udah beda. Udah ada rasa manisnya. Jadi mungkin kalau ibu-ibu di rumah mau pakai whipping cream bubuk boleh, cuman boleh di-adjust juga untuk kayak kadar gula yang dipakainya. Gitu. Nah
kira-kira udah jadi belum ya nih cake yang tadi kita taruh di freezer? Oke. Kayaknya sambil mau dipantau dulu ya. Oke, aku coba lihat dulu boleh, ya. Boleh. Oke. Nunggu Sensei nih ngambil si matcha mousse cheesecake-nya itu ya. Aku jadi penasaran nih jadinya kayak apa. Kayaknya udah hampir mateng nih ya kan. Oke. Nah, kayak sekarang abis itu kita udah siap mau mulai nyajiin. Mana ya senseinya? Nah, udah jadi nih. Nah, ini kalau misalkan ibu-ibu bisa rasain, dia kayak udah lebih firm. Oke, udah lebih keras daripada yang tadi. Jadi dia udah nggak jigli-jigli lagi, nggak kemana-mana lagi. Nah, ini udah jadi. Bentuknya kayak agak kayak ice cream gitu iya, ya? Iya, rasanya juga kayak ice cream. Wow, oke. Nah, ini. Nah, untuk di sini sendiri kita bakal dekorasiin pakai cake topper dari ABC. Oke. Jadi it's all done. Yeay. Oke, Ibu gimana nih? Kayak kira-kira menggugah selera untuk di-recook nggak sih? Ya kan? Nah, jadi buat ibu-ibu ya, nanti yang ketinggalan step by step atau bahan-bahannya apa aja, abis ini nanti setelah selesai acara atau besok ibu-ibu bisa mampir nih ke YouTube-nya My Baby ID atau juga bisa visit ke Instagramnya @mybabyid. Nanti kita akan taruh di situ semua resep dan juga bahan-bahan yang dibutuhkan. Atau nanti di akhir acara kita juga akan kasih summary-nya ya. Jadi buat ibu-ibu ini bisa banget dijadikan hidangan weekend hari ini. Jadi nggak perlu jajan mungkin weekend ini karena bisa langsung nyobain si matcha mousse cheesecake ini. Iya, jadi enak banget, cocok banget tuh buat anak-anak di rumah, mungkin buat ibu-ibunya. Ini juga enak banget karena rasanya nggak begitu padat, dia light juga dan paling kalau yang apalagi yang suka matcha, Oke, jadi tadi ibu-ibu mungkin aku ulang sedikit lagi, selain matcha bisa diganti sama cocoa atau apapun yang jadi favorit si kecil gitu. Oke, nah ini berarti terakhirnya kalau misalnya mau dipotong kita buka dulu plastik mikanya. Iya, nah ini sebenarnya aku saranin kalau ibu-ibu di rumah mau buka mikanya harus pastiin dia benar-benar keras banget. Nah ini sebenarnya kalau mau dimakan gitu aja bisa, cuman kan kita pengennya lebih cantik dong pasti ya. Nah ini boleh dimasukin lagi ke dalam freezer sampai benar-benar keras banget, baru dia boleh dibuka dari mikanya biar dia lebih cantik. Karena kalau misalkan masih agak-agak soft gini, takutnya hancur malah pas dibuka. Pas dibuka mikanya kayak dia masih glenyer-glenyer iya. gitu ya. Glenyer-glenyer ibu-ibu paham lah ya maksud saya. Oke, nah tapi mungkin ibu-ibu ini kayak sedikit tips, kayaknya abis ini anaknya mungkin bisa sugar rush nih gitu. Tapi nggak usah khawatir, maksudnya kan ya sugar rush itu juga bukan berarti sesuatu yang buruk ya gitu, karena terkadang tuh makan manis itu tuh juga bisa bikin mood kita tuh jadi lebih happy ya kan. Nah tapi jangan sedih juga, untuk resepi ini sendiri untuk gulanya itu bisa di-adjust juga pasti. Jadi kalau di rumah mungkin nggak mau anaknya tiba-tiba lari-larian gitu aja, ini boleh gulanya dikurangin sedikit. Karena biasa kalau untuk resepi ini gulanya itu hanya untuk menambah manis aja, dia tidak mengurangi teksturnya juga. Jadi memang rasanya tidak terlalu manis. Oke, sepertinya kita sudah selesai sampai di akhir acara nih ibu-ibu. Kita akan bergabung lagi bersama teman-teman yang ada di kelas Savory. Saya Asti. Dan saya Anissa. Kita undur diri, sampai ketemu di kelas utama. Bye! Bye! Oke, selamat datang kembali Ibu di Room Besar. Wah, tadi seru banget ya masak-masak kita bareng ABC Cooking Studio di kelas Happy Cooking Session. Nah, di depan aku sekarang udah ada 2 makanan yang tadi kita masak di ruangan breakout room gitu. Tadi aku join di kelas shepherd's pie. Ini hasil masakannya. Ada shepherd's pie. Kemudian ini ada yang
matcha mousse cheesecake yang tadi hasil dari kelas sweet. Nah, buat ibu-ibu yang tadi sempat ikutan masak bareng sama ABC Cooking Studio pas kita lagi sambil ngajarin gitu teknik-tekniknya, boleh banget ya Bu di post di kompetisi IG Story Review kita karena ini masih berlangsung sampai nanti akhir acara. Nah, jangan lupa hasil masakannya di post dan tag @mybabyid dan juga @ABC Cooking Studio _ID dengan hashtag #mybabyMomVersity karena di akhir acara nanti akan ada 5 ibu beruntung yang post IG story paling seru, paling inspiratif dan paling cantik gitu ya akan mendapatkan 3 uang elektronik senilai Rp300.000 dan juga 2 paket spesial dari My Baby. Sebelum kita berlanjut untuk foto bersama, jadi kita mau foto-foto bareng dan umumin pemenang IG Story Competition, aku mau undang dulu nih Mbak Nelsa dari My Baby untuk perkenalan sedikit tentang produk-produk My Baby. Silakan Mbak Nelsa. Halo ibu-ibu semua, selamat siang. Semoga ibu-ibu semua masih pada semangat nih ya. Tadi udah mengikuti para sensei dari ABC Cooking Studio masak bareng-bareng. Tadi aku juga ikut nih di salah satu breakout room-nya. Itu aku lihat semua ibu-ibu masih pada ada yang masak, ada yang sambil nemenin anaknya, pokoknya seru banget. Nah, semoga ibu-ibu masih pada semangat nih. Sebelumnya mungkin perkenalkan lagi, saya Nelsa dari My Baby yang hari ini akan mengajak ibu-ibu semua untuk berkenalan lebih dalam nih sama My Baby. Nah, biar gak lama-lama lagi nih ya, kita langsung aja masuk ke, nah seperti ibu semua bisa lihat nih, My Baby ini punya produk yang super komplit dan super lengkap gitu ya. Kita punya produk-produk yang aman digunakan dari bayi, mulai dari newborn, bahkan sampai kita juga punya My Baby Kids yang aman untuk digunakan mulai anak umur 4 tahun. Kenapa sih My Baby punya produk-produk yang banyak dan super lengkap seperti ini? Karena sebenarnya sebagai sebuah brand, My Baby ini sangat percaya kalau momen menjadi seorang ibu, menjadi orang tua itu adalah magical moment yang penuh dengan kebahagiaan. Tapi biasanya nih, walaupun penuh dengan kebahagiaan ya, biasanya ibu-ibu ini masih banyak worry-nya nih. Jadi momen bahagia tapi full of worries gitu. Nah, My Baby ingin sekali menjadi partner ibu dalam journey tersebut. Salah satu yang selalu kami lakukan adalah pastinya dengan berkomitmen untuk memberikan yang terbaik, baik dari produk-produknya maupun program-program yang kami punya. My Baby juga ingin sekali selalu menjadi partner ibu-ibu semua dalam hal melindungi si kecil. Nah, selanjutnya, ini adalah bukti-bukti atas komitmen tadi kita ibu-ibu. Setelah lebih dari 35 tahun My Baby telah berdiri, kita sudah menjadi brand kepercayaan para ibu dan sudah juga menjadi nomor 1 di beberapa kategori termasuk Colon Oil kategori dan juga Baby Powder kategori. My Baby juga sudah mendapatkan banyak sekali nih award sebagai bukti tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah, boleh next. Nah, ini adalah produk-produk unggulan dari My Baby nih ya. Kita punya My Baby Minyak Cloud Plus. Saat ini kita punya perlindungan 8 jam dan juga 12 jam yang banyak banget manfaatnya, mulai dari pastinya menghangatkan, meredakan perut kembung, dan yang salah satu yang paling suka diunggulkan nih, minyak telon dari My Baby ini bisa menghindari gigitan nyamuk dan juga serangga lainnya. Kita juga punya My Baby Powder dengan varian yang lengkap juga nih. Ibu bisa lihat gitu ya, My Baby adalah salah satu brand yang pertama yang punya baby powder dengan wangi telon. Jadi kalau ibu suka nih wanginya minyak telon My Baby, bisa banget pakai Baby Powder Cloud Plus. Nah, kemudian kita juga punya My Baby Hair and Body Wash. Ini adalah salah satu produk terpraktis gitu ya, karena dengan satu produk aja ibu-ibu bisa langsung membersihkan tubuh si kecil nih dari mulai kepala sampai kaki gitu. Ibu-ibu nggak usah takut karena semua produk My Baby sudah teruji klinis, aman, formulanya lembut untuk kulit bayi gitu ya. Dan di My Baby Hair and Body Wash ini bahkan kita juga sudah teruji kalau tidak pedih di mata formulanya. Jadi kalau misalnya ada anaknya nih yang takut gitu ya diajak mandi atau keramas karena matanya nanti bisa perih, nah My Baby Hair and Body Wash ini tidak pedih di mata, jadi ibu bisa coba. Nah, selanjutnya kita juga punya My Baby dan My Baby Kids Protection Kit. Pastinya nih di masa pandemi ini, bahkan mungkin dari masa pandemi, ibu juga pengen selalu peralatan si kecil nih bersih dan higienis gitu ya. Ini adalah salah satu produk-produk terbaru juga dari My Baby. Kita ada antibacterial cleaner. Tadi juga mungkin di breakout room ini udah banyak banget nih pakai My Baby antibacterial cleaner. Bisa dipakai untuk membersihkan peralatan si kecil, bahkan sampai peralatan makannya juga karena formulanya food grade. Kita juga punya Moms and Sanitizer dan juga antibacterial extra wipes. Nah, tisu basah dari My Baby ini ekstra cairan, ekstra tebal, jadi lebih banyak
permukaan yang bisa ibu-ibu semua bersihkan. Kemudian dari My Baby Kids kita juga punya produk-produk lengkap nih, ada dari My Baby Kids shampoo, ada body wash, ada juga My Baby Kids hair and body cologne. Nah, cologne ini juga menarik nih, mungkin ibu-ibu familiar cologne itu biasanya dipakai untuk badan gitu ya. Tapi di sini My Baby Kids punya bisa juga untuk rambut gitu. Nah, salah satu produk baru juga nih ada dari My Baby Kids, kita punya Protective Medical Mask dan juga My Baby Kids Hand Sanitizer. Jadi kalau mungkin sebelumnya nih ibu-ibu ada yang suka bingung gitu ya, mau ajak anaknya keluar pakai masker tapi ukurannya ini ukuran dewasa. Nah, sekarang bisa pakai nih My Baby Kids. Kalau misalnya ada anak-anaknya juga yang mulai masuk sekolah, bisa juga nih dibiasakan untuk selalu bawa hand sanitizer kemana-mana. Nah, selanjutnya kita masuk ke, nah ini adalah pilar-pilar dari produk-produk My Baby Kids, My Baby. Jadi memang banyak banget ya ibu-ibu yang gak bisa kita jelasin satu-satu, tapi ini kita punya pilar bedtime, ada dress up time, ada comforting time, dan juga clean up time. Nah, selanjutnya ada juga dari My Baby Kids, sama gitu ya, kita punya bedtime, dress up time, ada juga comforting time. Ini salah satu yang belum tersebut, mungkin kita juga punya minyak kayu putih dari My Baby Kids, dan terakhir ada exploration time. Oke, nah selanjutnya kita masuk nih ke My Baby Momversity gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu belum tahu, salah satu kegiatan Momversity sebenarnya yang hari ini ibu-ibu semua lakukan gitu, yaitu experience class cooking session bersama ABC Cooking Studio gitu. Nah, Momversity ini sebenarnya hadir karena kita ingin menjadi wadah untuk para ibu di luar sana gitu ya, untuk belajar bareng-bareng, sharing bareng-bareng, bahkan bermain bareng-bareng, jadi saling menginspirasi lah antar ibu gitu. Nah, ini sudah kita lakukan dari tahun 2019, sudah ibu semua bisa lihat. Kita melakukan di tahun 2019 ini kita offline. Nah, tapi sejak 2020 karena pandemi kita bawa semua experience secara virtual. Termasuk di 2021 ini sebenarnya Journey Momversity sudah kita lakukan dari awal tahun nih. Kalau teman-teman di sini ada yang ibu-ibu di sini adalah followers setianya My Baby, pasti tahu nih, kita biasanya setiap bulan punya IG live chat gitu, mendiskusikan berbagai macam topik gitu ya, intinya sih untuk sharing dan menginspirasi ibu-ibu di luar sana. Nah, hari ini kita udah masuk nih ke semacam Big Bang-nya Momversity lah gitu ya, yaitu experience class. Ini adalah kelas 3. Sebelumnya juga kita punya kelas pertama itu tentang financial, dan kelas kedua tentang sensory play. Hari ini tentang cooking session gitu. Nah, sebenarnya ultimate goal dari Momversity ini sebenarnya untuk mencari, kita namanya adalah Duta Ibu Cerdas My Baby. Nah, boleh nih selanjutnya nih biar ibu bisa lihat siapa sih sebenarnya Duta Ibu Cerdas My Baby gitu ya. Sebenarnya ini adalah moms community yang terdiri dari ibu-ibu yang super kreatif dan super inspiring. Biasanya nih ibu-ibu ini suka sharing-sharing pengalamannya, tips and tricks gitu ya, tips ibu cerdas nih gimana sih gitu. Nah, Duta Ibu Cerdas My Baby ini biasanya ada 30 orang yang akan terpilih gitu untuk memberikan message-message yang baik gitu ya ke ibu-ibu di luar sana dan saling menginspirasi. Ini ibu-ibu juga bisa lihat nih foto-fotonya, ini adalah salah satu contoh-contoh kegiatan seru yang kita lakukan bersama Duta Ibu Cerdas. Jadi selain biasanya dapat produk-produk gitu ya secara reguler, nanti teman-teman Duta Ibu Cerdas juga adalah orang-orang pertama nih biasanya yang tahu kalau My Baby punya produk baru. Kemudian kita juga nggak jarang punya event-event nih, kita akan ajak juga Duta Ibu Cerdas gitu, baik sebagai peserta gitu ya, atau mungkin sebagai narasumber bahkan untuk sharing tentang pengalaman mereka. Nah, kalau ibu-ibu tertarik nih jadi the next Duta Ibu Cerdas, kita bisa lihat nih di slide selanjutnya, ibu bisa langsung aja ikuti video competition My Baby 2021. Caranya gampang banget. Cara yang pertama ini udah ibu ikuti hari ini gitu ya, experience class nih, mengikuti experience class yaitu happy cooking session. Jangan lupa di screenshot karena nanti ibu harus mencantumkan buktinya. Nah, setelah mengikuti kelas ini, ibu bisa bikin video nih, ibu bisa pilih apakah mau bikin video atau di Instagram Reels atau di TikTok gitu ya. Nanti share tips Ibu Cerdas My Baby. Nah, tema dari video tersebut adalah topik pada experience class. Jadi kalau ibu ikutan hari ini nih, misalnya tadi ikut kelas Every gitu ya, apa sih yang udah didapatkan tadi di kelas Every atau di kelas Wits tuh, cara-cara masak yang bagus tuh seperti apa sih gitu. Nanti bisa dimasukkan ke dalam videonya. Nah, jangan lupa juga ibu bawa produk My Baby gitu ya di dalam videonya. Ibu juga bisa submit lebih dari satu video. Jadi penting banget nih, ini informasi penting gitu ya, kalau ibu ikut 3 kelas bisa bikin 3 video gitu dan langsung disubmit. Nah, nanti setelah bikin video ibu harus submit nih link video tersebut
screenshot kelasnya, dan juga nanti ada data diri yang harus Ibu isi, bisa langsung di bit.ly/Mempersiti 2021. Nantinya akan ada 30 ibu terpilih yang akan mendapatkan gelar Duta Ibu Cerdas My Baby, dan juga total hadiah ratusan juta rupiah, dan voucher family staycation. Jadi menarik banget nih ya ibu-ibu yang mungkin ketinggalan informasinya atau mau tahu info lebih lengkap lagi, bisa langsung mengunjungi website My Baby, mybaby.co.id/mempersiti, atau lebih gampang lagi juga ibu-ibu bisa langsung ke Instagram My Baby. Jangan lupa di follow, nanti akan banyak sekali informasi menarik tentang My Baby dan juga tentang competition-nya. Nah, mungkin segitu aja nih dari aku. Semoga ibu masih pada semangat dan masih fokus gitu ya, karena setelah ini akan ada pengumuman-pengumuman menarik. Langsung aja aku balikkan lagi ke Mbak Nanda. Terima kasih. Tapi aku tahu ini cara ibu bilang sayang kan? Makanya ibu kasih aku My Baby Powder Fresh Fruity. Harum barunya buah-buahan segar, lembut dan nyaman di kulitku. Harumnya juara dan bikin happy. Tuh kan, gak bisa berhenti cium aku. Iya, I love you too kok. My Baby, kepercayaan ibu cerdas. My Baby. Nah, itu tadi penjelasan tentang produk-produk My Baby dan juga perkenalan tentang My Baby Mempersiti dan cara ikutan join competition My Baby Mempersiti untuk jadi the next Duta Ibu Cerdas My Baby. Jadi ibu dengan ibu ikut kelas My Baby Mempersiti Experience Class kita kali ini, ibu sudah selangkah lebih maju dari para ibu lainnya nih, karena menonton dan men-screenshot momen-momen di kelas kita hari ini merupakan salah satu syarat dan ketentuan untuk ibu ikut video competition-nya supaya ibu bisa jadi the next Ibu Cerdas My Baby. Nah, sebelum aku mau umumin pemenang dan kita berpisah, kita foto-foto dulu yuk, kita dokumentasiin. Aku mau panggilin Febri Sensei sama Anissa Sensei sama Mbak Asti juga yang tadi nemenin di kelas suite untuk kita foto-foto bareng. Terus ibu-ibu juga silakan open kamera karena kita mau foto bareng, sama kalau misal ada yang masak dan makanannya udah jadi juga boleh ditunjukin. Kita foto-foto dulu ya. Nah, udah ada deh, kita hitung ya. 1, 2. Next slide, 1, 2. Selanjutnya 1, 2. Lagi 1, 2. Oke, kalau gitu terima kasih banyak hari ini untuk Febri Sensei dan juga Anissa Sensei sama Mbak Asti tadi nemenin di Sweet Room ya. Semoga kita bisa bekerja sama lagi di lain waktu. Terima kasih, udah boleh dadah-dadah sama ibu-ibunya. Sampai ketemu. Oke, jatuh, sampai jatuh loh mic-nya. Oke, nah kemudian setelah ini seperti yang udah aku janjikan ya, sebelum kita tutup kita akan bagi-bagi hadiah. Pastinya My Baby akan memberikan hadiah untuk ibu yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Nah, seperti yang dijanjikan di awal, bagi ibu yang tadi aktif IG story review di rumah selama kegiatan, kita akan pilih 5 orang pemenang untuk mendapatkan uang elektronik Rp300.000 untuk 3 orang dan juga 2 paket spesial My Baby. Selamat kepada para pemenang Instagram Story yang memenangkan uang elektronik sebesar Rp300.000, yaitu ada @Goesariputri, @Molidini, dan @Sakakotamara. Nah, selanjutnya untuk pemenang 2 paket spesial My Baby, ya selamat, ada Ibu Nur Fatati dan juga ada @Evi_Astoera. Nah, selamat untuk para pemenang ya. Kemudian untuk para pemenang nanti akan dihubungi oleh admin My Baby untuk kita tanyakan keterangan lebih lanjut ya. Jangan lupa. Kemudian akhirnya kita udah sampai juga di penghujung acara di kelas terakhir rangkaian Experience Class Series My Baby Mempersiti 2021 ini. Keseruan My Baby Mempersiti Class pagi hari ini dipersembahkan oleh My Baby dan juga didukung oleh ABC Cooking Studio. Nah, tadi buat ibu-ibu yang misalnya baru join pas udah di tengah-tengah kelas terus atau ketinggalan kayak tadi tuh bahan makanannya apa ya, terus misalnya di kelas juga tadi ada suara yang kurang kedengeran, aku mau sampaikan sedikit summary untuk cara-cara memasak 2 menu kita hari ini. Jadi ini akan muncul di layar summary-nya. Nah, silakan ibu di screenshot layarnya untuk disimpan
cara memasak yang tadi sempat ketinggalan. Nah, ini adalah summary untuk sweet menu kita, yaitu matcha mouse cheesecake. Sudah screenshot ya. Oke, nextnya ini adalah menu untuk savory shepherd's pie atau potato meat pie. Silahkan di screenshot. Untuk bahan-bahan dan persiapan, Ibu bisa unduh di link yang sudah diberikan oleh My Baby sebelumnya ya. Oke, kalau sudah di screenshot. Oke, kemudian aku mau mengingatkan kembali untuk para ibu yang udah nonton, jangan lupa untuk ikuti video competition My Baby Momversity dengan submit tips dan juga inspirasi yang sesuai dengan tema kita. Karena tema ini hari ini kita happy cooking session, jadi ibu bisa submit tips tentang masak-masak, juga bisa menginspirasi ibu lainnya ya. Karena nanti 30 pemenang yang seru, kreatif, dan inspiratif akan mendapatkan hadiah total ratusan juta rupiah dan voucher family staycation serta menyandang gelar Duta Ibu Cerdas My Baby 2022. Caranya gimana? Tadi caranya ibu upload video, ada si kecil, ada produk My Baby, terus ibu upload tips yang menginspirasi para ibu lainnya di TikTok atau Instagram Reels atau Instagram video. Nanti link postnya itu ibu submit di dalam microsite kita www.mybaby.co.id/Momversity. Nanti ibu submit linknya di situ sama submit screenshot momen ibu di kelas ini ya. Nah, kemudian jangan lupa juga follow our social media di @mybabyid untuk tahu kegiatan-kegiatan selanjutnya dari My Baby Momversity. My Baby Momversity hadir di tahun 2021 dengan serangkaian experience class yang sudah kita lakukan selama 3 kali pada tahun ini ya. Kalau kita flashback lagi nih, mungkin ibu-ibu ada yang ikut 3-3-nya ya. Tanggal 2 Oktober 2021 kemarin kita ada kelas Financial Clinic bersama dengan Ligwina Hananto dari QM Financial. Kemudian di kelas kedua tanggal 17 Oktober 2021 kita ada kelas Sensory Play bareng sama Kindy Cloud. Dan ini adalah rangkaian kelas terakhir kita, yaitu Happy Cooking Session bersama dengan ABC Cooking Studio. Sampai ketemu lagi Bu di Momversity selanjutnya. Jangan lupa untuk ikuti competitionnya dan tunggu info-info lainnya di @mybabyid. Dadah. Udah siap mandi? Udah. Hati-hati licin. No worry. Nggak pedih di mata kan? No worry, kan pakai My Baby. My Baby Hair and Body Wash, teruji klinis. Merawat rambut dan kulit dengan lembut untuk bayi dan newborn. Dan melindungi dari kuman. Bikin mandi bebas worry. Baru, varian Sweet Floral. Tiap si kecil habis mandi, suamiku pasti ngingetin.
Pakai My Baby ya, biar harum. Temen aku juga ngingetin, Pilih bedak yang teruji klinis. karenanya aku pilih My Baby Powder Telon Plus. Pertama di Indonesia dengan keharuman minyak telon plus My Baby. Lembut di kulit dan harumnya juara. Memang My Baby kepercayaan ibu cerdas. Aku bisa sendiri explore duniaku. Teman-teman, yuk jaga diri sendiri dari virus dan bakteri. My Baby Kids, lembut di mata, bisa keramas sendiri. My Baby Kids, busa melimpah, bisa sabunan sendiri. My Baby Kids, harum dan segar, bisa sendiri. Baru, masker dan hand sanitizer My Baby Kids. Lindungi kita dari virus dan bakteri. My Baby Kids, cool kids, happy kids. My Baby Kids. Loh, Dek, kok main di luar? Nggak apa-apa ya, kan aku selalu berikan perlindungan utuh. My Baby minyak telon nomor 1 di Indonesia. Lengkap melindungi dengan formula 5+5, paduan 5 bahan alam hadirkan 5 manfaat sekaligus. My Baby minyak telon plus eukaliptus cegah gigitan nyamuk hingga 8 jam. Harumnya. Dan ganteng kayak ayahnya. My Baby, kepercayaan ibu cerdas. Geli, tapi aku tahu ini cara ibu bilang sayang kan. Makanya ibu kasih aku My Baby Powder Fresh Fruity. Harum barunya buah-buahan segar, lembut dan nyaman di kulitku. Harumnya juara dan bikin happy. Tuh kan, gak bisa berhenti cium aku. Iya, I love you too kok. My Baby, kepercayaan ibu cerdas. My Baby. Udah siap mandi? Udah, Hati-hati licin. no worry. Nggak pedih di mata kan? No worry, kan pakai My Baby. My Baby Hair and Body Wash teruji klinis. Merawat rambut dan kulit dengan lembut untuk bayi dan newborn. Dan melindungi dari kuman. Bikin mandi bebas worry. Baru, varian Sweet Floral. Tiap si kecil habis mandi, suamiku pasti ngingetin. Pakai My Baby ya, biar harum. Temen aku juga ngingetin, Pilih bedak yang teruji klinis. karenanya aku pilih My Baby Powder Telon Plus. Pertama di Indonesia dengan keharuman minyak telon plus My Baby. Lembut di kulit dan harumnya juara. Memang My Baby kepercayaan ibu cerdas. Aku bisa sendiri explore duniaku. Teman-teman, yuk jaga diri sendiri dari virus dan bakteri. My Baby Kids, lembut di mata, bisa keramas sendiri. My Baby Kids, busa melimpah, bisa sabunan sendiri. My Baby Kids, harum dan segar, bisa sendiri. Baru, masker dan hand sanitizer My Baby Kids. Lindungi kita dari virus dan bakteri. My Baby Kids, cool kids, happy kids. My Baby Kids. Loh, Dek, kok main di luar? Nggak apa-apa ya, kan aku selalu berikan perlindungan utuh. My Baby minyak telon nomor 1 di Indonesia. Lengkap melindungi dengan formula 5+5, paduan 5 bahan alam hadirkan 5 manfaat sekaligus. My Baby minyak telon plus eukaliptus cegah gigitan nyamuk hingga 8 jam. Harumnya. Dan ganteng kayak ayahnya. My Baby, kepercayaan ibu cerdas. Geli, tapi aku tahu ini cara ibu bilang sayang kan. Makanya ibu kasih aku My Baby Powder Fresh Fruity. Harum barunya buah-buahan segar, lembut dan nyaman di kulitku. Harumnya juara dan bikin happy. Tuh kan, gak bisa berhenti cium aku. Iya, I love you too kok. My Baby, kepercayaan ibu cerdas. My Baby.